Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Inspirasi semua, di sela pekerjaan saya malam ini dibilang tidak penting juga, akibatnya bisa fatal. Ini cuma masalah sebuah garis, tapi garis ini sangat penting karena menentukan hasil akhir. Oke sahabat, akan saya tunjukin garis apa yang bikin ini bisa fatal akibatnya ya. Di sini saya akan praktekkan garis yang membuat fatal. Ini sebagai pembuktian aja ya. Kalaupun hasilnya seperti ini, tidak sinkron ya. Kalaupun untuk membuat garis siku persegi 4 balok tidak sinkron. Itu permasalahannya bukan di pensil ataupun di spidol ataupun penanya ya, ataupun di sudut siku dari siku ini sendiri tidak bermasalah. Tapi kenapa kok bisa tidak sinkron, sedangkan yang garis yang lainnya sinkron semua, yang 3 sisi, yang terakhir tidak sinkron. Nah, di sini akan saya kasih tahu permasalahannya. Permasalahannya ini saya tes sudah benar-benar lurus ya. Permasalahannya di kelurusan siku itu sendiri. Nah, seperti ini. Akan saya hadapkan ke lampu biar kelihatan ya. Permasalahannya sendiri ada di lubang ini. Nah, kelihatan tuh, itu lubang yang jadi permasalahan atau biang keroknya. Kenapa akibatnya bisa fatal ya, seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena terkikis, bukan karena spidol ataupun karena pensil. Yang jelas di sini saya juga bekerja di besi ya. Saya juga ngelas. Jadi permasalahannya saat siku ini saya pakai untuk menggaris sebuah besi. Di sini biasanya saya kalaupun menggaris tidak harus pakai pensil, tapi seketemunya biasanya saya pakai sisa dari mata gerinda potong sendiri untuk menggaris seperti ini ya. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Mungkin kalaupun sahabatku yang di bidang pertunggangan kayu tidak akan separah ini. Juga sering saya pakai kalaupun saya pasang plafon, jadi pakai cutter. Pakai cutter juga bisa berpengaruh. Nah, misalnya ini PVC, potong begini, ini kadar bajanya tinggi, jadi ini pisau cutter ini mampu menyayat, mengikis dari siku ini sendiri ya.
Ini kadar bajanya lebih tinggi, lebih tajam, lebih kuat ya, lebih keras dibandingin daripada bahan siku ini sendiri. Jadi itulah sebab utamanya. Jadi cara mengatasinya, kita kembalikan lagi ke mata gerinda potong ini. Kita gosok bagian yang tinggi tadi di ujung sini sama ujung sini. Kalaupun misalnya mau dibenerin tapi kalaupun mau ditaruh atau dibuang, mau beli lagi ya lain urusannya. Ini digosok seperti itu. Jadi dilihat lagi sampai benar-benar rata. Kalaupun belum rata digosok lagi ya, seperti itu. Dan yang satunya ini udah saya gosok dan udah saya benerin ini. Kalaupun yang ini sudah benar presisi, sudah lurus kembali. Kalaupun yang ini belum saya benerin. Ini saya ngehnya barusan tadi. Kenapa kok kalaupun garis G4 bisa nggak ketemu? Selisih 0,5 mili. Itu kalaupun untuk bikin sudut ini ya, sudut 45 derajat seperti ini. Nanti akibatnya akan fatal. Jadi kalaupun kita ketemukan, sudutnya pasti tidak akan pernah siku. Ini di sini selip 0,5 mili di ujung sana. Kalaupun panjangnya misalnya pintu 2 meter, bisa 1 cm di ujung sana. Paling tidaknya setengah senti itu pasti. Itu ya sahabat ya. Jadi kalaupun yang di bidang besi perlu berhati-hati. Kalaupun yang di kayu kurang sedikit masih bisa kita sugu, masih kita benerin. Kalaupun di bidang besi kita harus motong lagi. Oke sahabat, itulah tadi kisah tentang garis yang bisa berakibat fatal. Itu sebabnya bukan karena pensil ataupun spidol yang kita pakai ataupun mata kita salah ngeliat, itu tidak. Jadi permasalahannya di sebuah siku yang tidak lurus ataupun tidak rata ya. Jadi sekali lagi bukan dari sudut 45 derajatnya, tapi dari permukaan siku ini sendiri yang tidak rata. Oke sahabat, sekali lagi itu hanya sebuah pengalaman, mungkin dibilang penting tidak penting, tapi kalaupun dibilang tidak penting juga bisa berakibat fatal dan sangat penting. Oke sahabatku, terima kasih bagi yang sudah berkenan melihat ataupun menonton video ini hingga akhir. Sehat selalu, sukses selalu buat sahabatku semua. Sekali lagi terima kasih. Bagi yang suka silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Kalaupun yang tidak berkenan silahkan abaikan saja. Oke sahabatku, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.